Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a bihi wa bi barakati umumihi wa bi daraini amin. Kita lanjutkan bacaannya ya. Wala yujhidu nafsahu jahdan wala yud'ifu nafsa hatta yanqati'a 'anil 'amal bal yasta'milu rifqa fi dhalik. Warrifku aslun azimun fi jami'il asya. Nah, kemarin kan kita diingatkan supaya apa? Sungguh-sungguh, tekun dan semangat ya. Nah, cuma harus proporsional juga ya. Di sini diingatkan lagi oleh Imam Az-Zarruji yang namanya sungguh-sungguh harus, tekun juga, semangat juga, tapi jangan sampai kelewat batas. Akhirnya nanti menjadi masalah baru buat kita. Makanya diingatkan wala yujhidu nafsahu jahdan. Jangan dia membebani dirinya dengan sangat berat. Ya. Jangan. Wala yudha'if nafsa hatta yanqati'a 'anil amal. Juga jangan bikin lemah dirinya sampai akhirnya dia putus dari amalnya. Artinya apa? Ya bersungguh-sungguh nggak apa-apa mesti, tapi jangan memforsir lah kira-kira gitu ya. Misalnya kemarin disuruh bangun malam kan, suruh tahajud, tapi jangan lupa istirahat. Jangan sampai dari maghrib isya nggak tidur sampai subuh ya, lemas malah nanti sakit. Akhirnya kalau sakit jadi nggak bisa belajar. Jadi yang namanya bangun malam tetap mesti dilakukan, tapi jaga kondisi tubuh juga, kasih istirahat. Kita makanya tidur dulu deh tuh, ya jam 9 kita udah tidur, enaknya gitu tuh. Kecuali ada hal lain yang belum selesai, jam 10 lah paling malam tidur, nanti jam 3 bangun, mulai mutola'ah lagi. Jadi itu fisik kita tetap terjaga. Tapi kalau nggak tidur sama sekali, takutnya malah sakit, bukan malah sehat. Bal yasta'milu rifqa bidzalik. Justru dia harus
gunakan waktunya, dirinya dengan pelan-pelan, lemah lembut dalam menjalankan kewajibannya tadi, belajar, ibadah, dan sebagainya. Warifku aslun azimun fi jami'il asya. Rifq, ya, sifat lemah lembut, pelan-pelan, ya, tidak gegabah, itu merupakan pokok yang sangat agung dalam berbagai urusan. Jadi kita kalau ngerjain apa-apa tuh jangan kelewat batas, ya. Jadi harus sederhana dan pelan-pelan, ya. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna hadzal dina matin. Ya, sesungguhnya agama Islam ini matin, itu agama yang kuat. Fa'ughilu bihi birifkin, maka fa'ughilu, masuklah ke dalam agama Islam ini birifkin, dengan lemah lembut. Jadi jangan kasar, jangan keras-keras, jangan terlalu berat. Tenang aja, tenang, ya. Wala tubaghid ala nafsika ibadatullahi ta'ala. Jangan kamu membuat diri kamu benci dengan ibadah kepada Allah. Maksudnya, ya tadi, karena kecapean, karena terlalu berat, akhirnya yang tadinya ibadah itu nikmat menjadi nggak enak. Aduh, ternyata sakit, nggak enak. Oh, ternyata bikin kita jadi lemes. Nah, akhirnya nggak mau ibadah. Gara-gara apa? Kita yang salah. Jadi coba kita buat ibadah itu terasa nikmat. Makanya kata Nabi dalam hadis lain kan, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah suka itu yang langgeng, meskipun sedikit tapi langgeng. Itu lebih Allah suka. Jadi misalnya kita bangun malamnya nggak usah banyak-banyak deh, 2 rakaat aja deh, buat kita ini udah bagus banget. 2 rakaat, tapi tiap malam bangun 2 rakaat. Itu lebih bagus daripada sekali ngerjain 100 rakaat, besok nggak bangun-bangun lagi. Ya, masuk rumah sakit, tipes. Ya, makanya tenang aja. Jadi agama kita itu agama yang kuat. Kita jadi masuknya pelan-pelan aja. Ya, mengamalkan agama ini jangan membabi buta, jangan sampai terlalu memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah nggak membebani satu manusia pun kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kita biasa saja. Sholat tapi jangan lupa kesehatan. Fa innal munbitta la ardon qata. Karena orang yang ibadah, munbitta itu adalah orang yang ingin menempuh perjalanan. Asalnya tuh ya, munbitta orang yang ingin menempuh perjalanan jauh. Orang yang kalau dalam masalah ibadah berarti dia pengen ibadah. Ya, orang yang pengen jalan jauh itu la ardon qata. Ya, dia tidak akan bisa menempuh perjalanan, ya, wala dhahron abqa, dan tidak akan ada punggung yang bisa menanggung beban. Kalau berlebihan. Ya, kalau ibaratnya dulu orang kalau naik kendaraan kuda gitu ya, kuda, unta, segala macam. Itu kalau kita pengen jalan jauh tuh bebannya jangan berlebihan. Kalau berlebihan, jalan nggak kudanya? Enggak kan, keberatan. Kasihan. Makanya kita sekarang pun gitu, kalau mau naik pesawat tuh kan bagasinya ditimbang ya. Berapa nih? Oh, kalau 5 kilo masih bisa. Tapi kalau bawanya sampai 50 kilo, itu nggak boleh tuh. Kalaupun bawa kena cas nanti biasanya. Kenapa? Karena mempertimbangkan keselamatan juga. Kalau semua orang bawa beban bawaannya terlalu banyak, ya pesawatnya nggak naik. Ya, baru naik, merosot. Mana nanti jatuh lagi. Jadi beban itu dipertimbangkan. Kira-kira ini pesawat akan terbang membawa beban maksimal sekian ton. Beban pesawatnya aja udah berapa ton. Tambah lagi nanti penumpangnya. Tambah lagi bagasinya. Itu udah dipertimbangkan. Makanya ada ketentuan. Maksimal bawaan bagasi sekian kilo. Ya kan? Ada jatahnya kan kalau naik pesawat itu kan. Demi pertimbangan. Kita juga dalam beribadah kepada Allah itu jangan memaksakan diri. Porsi kita ini bisanya berapa? Kita malam bisanya sholat malam 2 rakaat, udah 2 rakaat aja. Plus witir kalau belum witir. Itu udah bagus. Nanti kalau udah langgeng gitu ya, baru naikin deh 4 rakaat tiap malam. Jadi dosisnya gitu naik. Nanti lama-lama banyak pun terasa nikmat.
Tapi kalau seandainya dipaksa, akhirnya kita nggak bisa menempuh perjalanan jauh. Jalanan masih panjang, kita berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena udah kecapean. Persis kayak orang pengen lari estafet ya, atau lari apa? Tahu maraton. Kalau maraton yang agak jauh ya, maraton ya. Maraton tuh kan, kalau lari maraton kan sebenarnya santai aja kan. Tapi ada orang yang norak gitu, nggak tahu. Akhirnya begitu diprit, ngebut, baru berapa meter udah ngos-ngosan. Kenapa? Dia nggak ngerti kalau perjalanan itu masih jauh. Tapi kalau orang yang dia ngerti, ini perjalanan jauh nih maraton, udah santai aja. Konstan jalan sampai nanti finish. Mungkin 1 jam, tapi bisa jalan terus. Tapi kalau yang dari awal udah ngegas, ya, baru sampai Pasar Pucung udah napasnya Senin Kemis. Ya, kenapa? Karena digas pol dari awal. Nah, itu salah. Ya, jadi harus ngerti tuh tekniknya. Kendaraan kita juga jangan terlalu dibebani dengan beban yang melampaui batas. Nggak boleh tuh. Jadi kita jangan suka membebani di luar batas. Makanya beban apa saja, diri kita termasuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, nafsuka matiyatuka. Dirimu itu adalah kendaraanmu. Ya. Nafsumu itu kendaraanmu. Farfuk biha, maka berlemah lembutlah kepada dirimu. Kendaraan itu fungsinya untuk menyampaikan kita kepada tujuan. Kalau kendaraannya rusak, ya nggak bisa jalan. Itu juga diri kita. Diri kita ini kalau sakit, ya nggak bisa ibadah. Makanya pelan-pelan bawa diri, jangan dibebani terlalu berat. Motor, ya, motor Mio, kecil apa gede? Kecil. Yang naik 5 orang, ya, kayak Rivaldi. Misalnya. Kira-kira Mio-nya gimana tuh? Udah nggak jalan, susah lah. Kalaupun jalannya pelan-pelan. Jadi kalau Mio ukurannya berapa orang? 2 orang. Udah cukup. Rivaldi. Tambah lagi. Rivaldi lagi. Yang seperti Rivaldi badannya yang agak gemuk gitu. Kasihan Mio-nya. Ya. Mio itu kan kecil ya, kucing ya, miau. Jadi jangan dibeban yang berat-berat. Mobil, ya, mobilnya Pak Dian tuh yang silver tuh kan, sedan kecil kan, muatnya berapa orang tuh? 4 ya, paling banyak 5 lah ya. Sekarang 1 kelas masuk situ, anak PM masuk situ semua. Wow, Zialpi masuk. Sopirnya nih, Zialpi. Ya, yang paling keren. Soalnya kalau Zialpi yang nyopir nggak akan ada yang hilang pokoknya deh. Masuk semuanya, anak PM. Udah sempit, atau palanya di jendela. Gitu. Mobilnya kecil yang masuk sekelas. Ya nggak bisa, itu zolim loh gitu. Zolim itu, jangan ya. Pokoknya kita sama kendaraan juga nggak boleh melebihi batas kapasitas, nggak boleh. Dulu tuh kalau kendaraan umum ada yang kayak gitu tuh. Kendaraan umum tuh sampai zolim. Kereta. Zaman saya kuliah dulu tuh kereta tuh, wow. Saya naik kereta pernah tuh kaki cuma sebelah doang di dalam. Selebihnya di luar, badan saya di luar. Penuh banget. Dari ujung depan sampai ujung belakang penuh. Tapi masih diangkut juga. Penuh, Masya Allah. Bis juga gitu, sampai miring. Bis sekolah saya naik bis dari Kampung Melayu sampai ke Manggarai itu bis sampai miring. Ngeri betul melihatnya. Ya, mungkin ngejar setoran tapi sampai gitu-gitu amat kan ngeri sebenarnya. Dulu pulang kampung saya naik bis. Pulang kampung masih SMP saya naik bis. Dari terminal Kalideres ke Banten. Udah penuh itu. Keneknya masih bilang, ayo, kosong. Udah penuh masih dibilang kosong. Kita bilang, Mas, kosongnya di atas. Di sini penuh nih, kita aja dempet-dempetan begini, masih kosong. Iya, kosong masih bisa. Allah, zolim itu. Nggak boleh. Ya. Cuman mereka ngejar setoran mungkin, jadi ya, pokoknya masih kosong aja. Kosong aja. Nggak ada yang penuh. Kita udah di dalam, bengek. Ya harus apa? Harus pelan-pelan.
Diri kita tuh kayak kendaraan kita. Jadi untuk menyampaikan kita kepada ridho Allah harus dijaga. Kendaraan kalau diporsir apa? Rusak nggak jalan. Kalau nggak jalan ya nggak sampai. Oke, itu ya. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Dan mesti penuntut ilmu itu punya semangat tinggi dalam menuntut ilmunya. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi. Karena orang itu bisa terbang dengan semangatnya. Kaqairi yatiru bi janahaihi. Seperti burung bisa terbang dengan dua sayapnya. Maksudnya, ya, dia akan sampai kemanapun dia mau kalau punya semangat, gitu ya. Jadi kalau punya semangat bisa terbang, tapi jangan nanti ngebayangin apa. Kamu punya sayap ya, nanti bayangin wah langsung semangat muncul sayap, langsung terbang. Enggak, maksudnya kita bisa sampai kemana aja. Misalnya kamu serius belajar, punya cita-cita saya pengen kuliah di Al-Azhar, Al-Azhar Mesir. Bukan Al-Azhar ini Bayoran, Al-Azhar Kairo. Ada juga Al-Azhar atau Al-Azhar GDC sini ya. Itu jalan kaki aja deket. Ini Al-Azhar Kairo itu kampusnya Ustaz Bana. Punya semangat, insya Allah bisa sampai. Ya, lulus diterima di sana S1, S2, S3. Wah, bagus itu. Terbang ke sana. Dengan semangat. Kalau nggak semangat nggak bisa. Kamu kuliah ke luar negeri yang lain, ya, ke Oxford, ke kemana lagi, sampai ke bulan juga bisa. Ya, kalau mau semangat tinggi bisa sampai ke bulan. Ya. Bisa nggak? Bisa. Kita ke matahari aja kalau mau bisa. Saya bisa ke matahari beli baju. Kalau nggak matahari yang dingin tapi matahari department store. Jadi semangat ya, yang penting semangat. Semangat itu yang akan mengantarkan kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Qala Abu Thayyib, berkata Abu Thayyib, ala qadri ahli al-azmi ta'til azaim. Ya. Sesuai dengan azam, ya, sesuai dengan tekad orang yang punya keinginan kuat itu, ta'til azaim akan datang segala tujuan yang diinginkan. Jadi tekad kita tinggi apa enggak? Kalau tekad kita tinggi, maka tujuan kita akan kita capai. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarim. Dan akan datang sesuai dengan kemuliaan kita, kehormatan kita, al makarim, segala bentuk kemuliaan. Ya, jadi kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan, maka kita juga harus banyak berbuat hal-hal yang mulia, berakhlak mulia, beramal yang soleh. Nanti akan kemuliaan itu datang kepada kita. Wa ta'zumu fi 'aini shaghiri sigharuha. Menjadi besar di mata orang yang kecil sesuatu yang kecil. Maksudnya orang yang kecil semangatnya, orang yang lemah semangatnya, itu melihat masalah kecil kayak besar. Akhirnya dia jadi penghalang. Padahal masalah sepele, padahal tantangannya kecil, tapi karena dia, aduh kayaknya berat deh, udah nggak jadi. Jadi kayaknya sesuatu yang kecil itu kayak besar. Tapi sebaliknya, watasghuru bi ainil azibil azaim. Menjadi kecil di pandangan orang yang besar jiwanya, al-azaim, segala yang besar jadi kecil. Semua tantangan yang berat di hadapan orang yang punya tekad kuat, itu kecil, gampang. Bukan sombong untuk menguatkan dirinya. Sesuatu yang kayaknya menurut orang lain kayaknya mustahil, nggak mustahil, bisa. Gagal bisa, jalan lagi, coba lagi. Kalau dia punya semangat kuat, bisa nanti. Ya kayak kalian belajar naik sepeda lah ya, waktu kecil belajar naik sepeda. Kalau yang punya semangat kuat, meskipun jatuh berkali-kali tetap belajar lagi kan. Naik sepeda jatuh, jalan tuh bisa nyebur got. Ada nggak yang gitu? Jatuh begitu. Tapi karena dia punya semangat kuat, terus aja belajar. Lama-lama bisa lepas tangan. Gitu kan? Nggak jatuh. Tadinya dua tangan aja jatuh. Karena lepas tangan dia bisa. Tapi kalau orang yang lemah semangatnya, baru jatuh sedikit besar nangis. Nggak mau belajar lagi. Kenapa? Karena sohir. Dia kecil nyalinya, jiwa
jiwanya kecil. Baru diuji begitu saja udah nangis. Nggak, saya nggak mau naik sepeda lagi. Kenapa? Sepedanya jahat. Saya dijatuhin. Lah, mau naik sepeda begitu. Belajar, jatuh itu wajar. Ya, saya dulu waktu belajar naik sepeda pernah jatuh. Ya, kecebur got pernah juga. Ya, lupa ngerem. Ya, pas tikungan 200 km. Speed. Nabrak. Biasa aja. Jadi apa namanya? Itu hal-hal yang ya biasa. Ini ada bekas luka tangan naik motor dulu. Sama ngebut. Pas lagi tikungan terlalu kencang. Pengen kayak Valentino Rossi. Akhirnya Rossi jadi enggak, bonyok dia. Tapi udah biasa aja. Begitu sakit, udah main lagi. Main bola. Saya suka main bola ya. Cuma di sini saya belum menunjukkan skill saya lah. Saya takut kalian minder. Kan? Saya tuh hobi main bola dari dulu. Posisi saya striker. Tukang jebol gawang orang. Itu tiap main bola, dulu lagi SD, SMP itu, kaki saya suka bengkak, beradu kan sama orang, bukan main gaprak-gaprakan gitu. Malu lah ya, level tarkam gitu. Jadinya, wah. Itu kalau saya udah sakit kaki itu, biasa ibu saya yang urut tuh. Ibu saya kan bisa urut ya. Ahli urut, kalau saya ahli arut. Diurut sama ibu saya tuh. Ibu saya bilang, "Abang ngapain sih?" "Main bola, Bu." "Lagi main bola mulu." Kata ibu saya gitu. "Lagi main bola mulu." "Jangan masa main boneka." Diurut sama ibu saya tuh. Diurut, kaki masih pincang. Besok di sekolah diajak main bola, main lagi, kaki masih pincang. Udah semangat main lagi. Meskipun mungkin nggak maksimal, tapi main. Gue jadi kiper deh. Kan kalau kiper nggak terlalu banyak bergerak. Kalau dia mau nendang kenceng, saya kasih, ambil boleh. Gitu. Tapi kan muka kita aman gitu. Ya, jadi main aja, seneng main terus gitu. Jadi meskipun diurut lagi, ya udah biasa. Tapi kalau ada orang yang cengeng gitu, sakit, nggak mau lagi main bola, takut. Ya, capek main bola ya. Habis bolanya rebutan sih. Ya main bola. Kalau nggak mau rebutan, beli aja tuh bagi-bagiin. Main bola tuh enak. Main bola tuh norak. Bola jauh-jauh dikejar, udah deket tendang. Memang main bola gitu, gimana mau main bola? Jadi udah senang gitu, main bola lapangan besar. Ya, 11, ya, biasa. Capek. Tapi nggak menyurutkan nggak menyurutkan semangat untuk main bola. Ya. Ada teman saya yang lucu dulu SMA tuh main bola di lapangan besar kita. Saya baru datang ke lapangan. Teman saya sama lah sekelas dua-duanya. Satu striker, satu back. Ceritanya lagi musuhan. Begitu ada umpan lambung, gitu ya. Teman saya yang jadi striker kan ngejar bola kan. Dia ngeliatin bolanya gitu kan. Cuman nggak ngeliat ke depan. Teman saya yang back ini pengen ngejaga gitu kan. Cuma dia nyengir aja gitu. Nyengir gitu. Begitu lagi pas dia nengok, nabrak. Itu giginya kena bibir teman saya yang striker. Robek, dijahit. Berdarah. Luka darah. Nah, saya baru datang ke lapangan, saya bilang, tabrakan. Kenapa tuh? Saya cek, berdarah. Itu dijahit, saya bawa ke puskesmas tuh teman saya. Jadi kata teman saya marah-marah juga, marahnya berkata, lu main bola nyengir-nyengir aja sih. Kata gitu. Ini nyolot gitu. Jadi main bola nyengir-nyengir jadi pengen. Lu kenapa nyengir katanya? Ya gue nyengir, gue ngeliat muka dia lucu ngejar bola. Gue nyengir katanya, gue ngeliat muka dia lucu katanya. Jadi gue nyengir katanya. Itu beneran robek. Saya yang nemenin ke puskesmas dan dijahit. Saya nggak dijahit aja ngilu. Makanya saya kalau lagi reuni sama teman-teman SMA saya suka tanya, gimana kenang-kenangan bibir masih ada? Kayak gitu. Ya, tapi nggak bosan kita main bola terus teman-teman tuh. Saya dulu pulang sekolah main bola. Zaman saya sekolah tuh kan nggak sampai sore. Zaman saya sekolah cuma sampai zuhur. Karena Sabtu masih masuk waktu itu. Sabtu nggak libur. Jadi pulang sekolah habis sholat zuhur main bola. Pulang sampai rumah sore main bola. Memang suka. Ya emang seneng. Jadi capek. Ya, sakit ya sakit. Tapi ya seneng aja. Ngadepin yang gimana juga ayo aja. Jadi harus ada semangat ya. Belajar juga kayak gitu. Jangan takut. Jadi kalau kita semangat,
ngadepin siapa aja nggak takut. Misalnya siapa? Aska ya. Aska kan ini nih striker nih, playmaker nih, ya. Meskipun dia kecil badannya, ketika ngadepin backnya gede, misal Irfan, dia tenang aja, nggak takut dia. Jangan lihat kecil, digocek-gocek Irfan, masuk kolong Irfan bisa. Ya kan? Kalau orang main gitu kan nggak ngeliat fisik ya. Ya nggak, pemain-pemain yang kecil, Lionel Messi kan kecil ya, tapi bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan, bisa. Jadi begitu juga. Kalau orang yang penakut lihat, wah musuhnya gede-gede banget, takut. Padahal enggak, belum tentu yang gede-gede itu menang. Ya, begitu Aska acak-acak, Irfan jatuh. Lewat lagi, siapa lagi? Rivaldi, gocek lagi, kalah lagi. Sampai gol. Jadi dia bukan malah takut, tapi malah tambah berani. Jadi kayak gitu, punya semangat tinggi ya. Warra'su fi tahsilil asya al-jiddu wal himmatul aliyah. Ya, pokok dari untuk mendapatkan sesuatu itu ada jiddu wal himmatul aliyah, ada kesungguhan dan semangat yang tinggi. Jadi kalau nggak ada kesungguhan, nggak ada semangat tinggi, ya nggak bisa. Faman kanat himmatuhu hifdza jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu taala waqtarana bidzalikal jiddu wal muwadhabah fa innahu sayahfazu aktsaraha aw nisfaha. Barang siapa yang semangatnya untuk menghafal kitab-kitab Muhammad bin Hasan rahimahullah dan dia iringi semangatnya itu dengan kesungguhan dan ketekunan, maka dia akan menghafal semuanya, banyak atau sebagiannya. Gitu. Jadi apa saja, kayak ada orang punya semangat menghafal Quran misalnya gitu ya. Saya pengen menghafal Quran. Itu bisa hafal semua meskipun umurnya udah tua. Ada orang yang udah ngafalin Quran usianya 80 tahun. Bisa masih hafal karena dia punya semangat. Ada yang kuliah baru lulus S1 usianya 70 tahun, ya nggak apa-apa. Bisa, nggak masalah. Karena punya semangat, dia nggak menghalangi itu. Saya udah tua nih, malu, enggak. Belajar. Apa aja, asalkan ada semangat, nggak akan terhalangi dengan usia. Dia punya semangat dan dia punya kesungguhan dan tekun. Jadi, wa amma idza kanat lahu himmatun aliyah. Adapun kalau dia punya semangat tinggi, walam yakun lahu jiddun, tapi nggak punya kesungguhan. Semangat doang, nggak serius tapi. Au kana lahu jiddun, atau dia punya kesungguhan, walam yakun lahu himmatun aliyah, tapi nggak punya semangat. Ya, dia serius tapi nggak ada semangatnya, cuma ya kayak rajin aja. Wala yahsulu lahu ilmun illal qalil. Dia nggak akan dapat ilmu kecuali sedikit aja. Jadi dapat ilmu sih, cuma dapat ilmunya nggak banyak. Kenapa? Karena kurang syaratnya. Jadi harus ada semangat, harus ada kesungguhan. Wa dzakara Syekhul Ajallu al-Imam al-Ustaz Radiyuddin An-Nisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq. Syekh Al-Ajal al-Imam Ustaz Radiyuddin An-Nisaburi menyebutkan dalam kitab Makarimil Akhlaq anna Dzulqarnain, bahwa Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain ya, yang di Quran disebut ya, yas'alunaka an Dzulqarnain. Lamma arada ayyusafiro, ketika dia ingin untuk pergi musafir, dia stauliya 'alal masyriqi wal maghrib, untuk menaklukkan, menguasai timur dan barat, syawarul hukama bidzalik. Dia bermusyawarah kepada ahli hikmah, orang-orang bijak pada masa itu. Nanya kepada ulama-ulamanya, gimana nih jalan saya? Apa dia bilang? Waqala, dia ngomong kepada para ahli ilmu itu, kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulk? Bagaimana saya harus berangkat dengan kadar kerajaan ini? Kalau tujuannya cuma untuk dapat kekuasaan saja, kenapa saya harus berangkat? Fa inna dunya qalilatun faniyah. Dunia ini kan cuma sedikit dan akan binasa. Wa mulkud dunya amrun hakir, dan kerajaan dunia itu perkara yang rendah saja. Jadi kenapa saya harus berangkat jauh? Kenapa saya harus pergi menaklukkan? Kalau cuma itu, kayaknya itu nggak perlu deh. Falaisa hadza min ulul himmah.
Kata dia, kalau begitu ini mah bukan semangat yang tinggi. Jadi tolong kasih masukan, maksudnya gitu. Tolong kasih masukan ke saya. Kasih nasihat ke saya. Untuk apa saya pergi? Supaya saya punya alasan untuk saya berangkat jauh, saya takutkan. Maka hukama, lalu orang-orang yang bijak itu mengatakan, safir, berangkatlah kamu, liyahsulalaka mulkud dunia wal akhirah. Supaya kamu dapat kerajaan dunia dan akhirat. Jadi niatnya jangan cuma sekedar menguasai dunia saja, tapi kamu jadi raja yang benar. Setelah kamu kuasai dunia, kamu jaga, kamu berbuat adil, kamu akan jadi raja di dunia dan di akhirat. Lalu Iskandar Dzulkarnain bilang, ahsan. Nah ini baru benar, ini cakep. Jadi begitu. Perlu semangat tinggi, niat yang baik, kesungguhan jalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah Ta'ala suka kepada perkara-perkara yang tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan tidak suka dengan hal-hal yang rendah. Maksudnya, jadi kalau punya niat sesuatu, jangan tanggung-tanggung. Punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung. Cita-cita yang tinggi sekali ya, jangan yang rendah. Mau jadi apa? Ya jadi apa aja nanti deh. Nah itu namanya saf-saf, rendah. Kalau cita-cita yang tinggi, mau jadi apa? Jadi profesor, jadi apa? Pokoknya niat yang tinggi lah. Supaya apa? Supaya kita punya semangat untuk mencapai itu. Tapi kalau enggak, kita malas nantinya. Karena nggak punya niat yang tinggi. Wakila, dan dikatakan, fala ta'jal bi amrika. Ya, janganlah kamu terburu-buru dengan perkaramu. Wastadimhu, dan cobalah untuk apa? Istadimhu maknanya ya terus istiqomah lah gitu ya. Istadama itu istadimhu maknanya supaya langgeng, jangan berhenti. Fama shalla asaka, kamu stadimi. Ya. Maka tidak ada seorang yang bisa meluruskan tongkatmu. Kamu stadimi, seperti orang yang mustadim, orang yang terus berusaha. Jadi maksudnya apa yang kita usahakan gitu ya, itu akan tercapai kalau kitanya itu apa? Langgeng. Kalau kitanya terus menjalani jalan itu dengan baik, baru kita akan merasakan hasilnya. Jadi kalau sesuatu yang nggak benar, yang bengkok, itu akan menjadi lurus kalau di pelan-pelan diubah sampai nanti akhirnya jadi lurus. Contohnya gini, misalnya kalau tongkat lah ya, nulis aja nulis itu kalau pengen belajar khot Arab gitu ya, nulis alif aja itu kalau nggak dibiasain itu alifnya bisa beda-beda itu, ya kan? Satu begini, satu ntar beda lagi. Tapi kalau dia latih pelan-pelan, itu alifnya benar-benar sama. 10 alif ditulis 10-10-nya sama. Karena apa? Dilatih. Siapa yang bisa membuat kayak gitu? Ya kita sendiri, kita harus berusaha pelan-pelan. Alif ditulis 1, 2. Kan nulis gitu. Kalau orang belajar khot, nulisnya satu-satu dengan alif. Satu lembar itu alif. Supaya apa? Supaya terbiasa. Kalau nulis alif begitu. Nulis ba, gitu juga. Kalau nggak biasa, nanti beda-beda. Atau acak-acakan. Tapi kalau dia terbiasa, cakep tulisannya. Nanti lama-lama nulis apa saja cakep. Dan cepet. Bukan cuma cakep, cepet, cakep. Kan kenapa ada yang nulis bahasa Arab lama? Karena nggak dilatih. Jadi nulis sebentar aja, nulis dikit aja lama banget. Karena bikin huruf wawu aja bingung. Padahal ya kalau udah biasa mah gampang. Jadi dibiasain. Nah, sehingga bagus. Gitu juga hal-hal yang lain. Kalau kita istiqomah, kita akan apa? Akan bisa jadi lurus jalannya. Qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullah ta'ala. Berkata Abu Hanifah kepada Abi Yusuf rahimahumullah ta'ala. Abu Yusuf ini murid Abu Hanifah yang paling dekat. Pengganti Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah wafat, yang gantiin Abu Yusuf namanya. Apa katanya? Kunta balidan. Abu Yusuf, kunta balidan. Dulu itu kamu itu bodoh. Waktu baru-baru belajar, kamu itu nggak ngerti apa-apa.
fa akhrajatkal muwadhabatu 'ala dars. Lalu ketekunanmu belajar mengeluarkanmu dari kebodohan. Jadi kamu itu sekarang jadi pinter begini, kenapa? Karena kamu tekun. Dulu waktu baru datang kamu nggak ngerti apa. Kunta balidan, kamu itu bodoh dulu, nggak ngerti apa-apa. Terus tekun belajar, sekarang kamu pinter. Bahkan ketika Abu Hanifah wafat, beliau yang menjadi pengganti Imam Abu Hanifah. Wa iyyaka wal kasal, jauhkan olehmu sifat malas. Fa innahu syu'mun, karena sifat malas itu akan kerugian. Wa afatun azimatun, dan akan membawa bahaya, penyakit yang sangat besar. Malas udah nggak bakalan benar hidupnya kalau orang malas. Qala Syekhu Al-Imam Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, berkata Syekh Al-Imam Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari rahimahullahu taala, ya nafsi la turkhi 'anil amal. Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri ini. Ya nafsi, asalnya ada ya-nya, ya nafsi, asalnya begitu. Cuma ya-nya dibuang karena darurat syi'riyah namanya. Hei diriku, dia lagi ngomong sama dirinya. Ya nafsi, hei diriku, ayo la turkhi 'anil amal, jangan malas beramal. Ya, jangan menunda-nunda amal yang baik. Fil birri wal adli wal ihsani fi mahal. Ya, amal yang baik, amal yang lurus, amal yang mulia. Ya, fi mahal, jangan menunda-nunda, jangan entar-entar. Kalau ada kebaikan segera kerjakan. Fa kullu dhi amalin fil khairi muhtabat. Maka setiap amal, setiap orang yang punya, biasanya ada yang iri, ingin mengikutinya, pengen dapat kayak gitu juga. Wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasal. Dan dalam bala, kesialan itu kullu dhi kasal. Di situ biasanya masing-masing orangnya adalah orang-orang yang malas. Maksudnya orang malas biasanya dapatnya musibah, dapatnya sial hidupnya. Itu karena malas. Maka jangan malas, tapi harusnya rajin. Qala musannifu wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na. Musannif berkata, dan cocok bagiku dalam makna yang sama dengan ini, da'i nafsi at-takasula wat tawani. Tinggalkanlah hai jiwaku, hai diriku, at-takasula wat tawani, rasa malas dan at-tawani itu ya menunda-nunda amal, al-futur maksudnya vakum, enggak beramal. Wa illa, ya, kalau nggak mau juga, kalau masih malas juga, kalau masih nunda-nunda amal, fathbuti fi dzal hawani, maka tetaplah kamu, teruslah kamu di dalam kehinaan. Jadi kalau malas, siap-siap. Konsekuensi malas, biasanya dia akan hina. Falam ara lil kusala al-hadza yu'ta. Aku tidak pernah melihat bagian yang diberikan untuk orang-orang yang malas. Siwa nadamin, selain rasa penyesalan, wahirmanil amani, dan tidak diberikan rasa aman. Nggak dapat apa-apa kalau udah malas, nggak dapat. Ya. Yang dapat apa? Nyesel, terus nggak dapat kenikmatan. Ya. Nah itu rugi dia. Wakila, dan dikatakan lagi, kam min hayain, wa kam ajzin, wa kam nadamin. Berapa banyak rasa malu, rasa lemah, tidak mampu. Tawalla dal insani min kasali, banyak, ya, banyak munculnya. Kenapa? Tawalla dalil insan, muncul pada diri manusia min kasalin, karena disebabkan rasa malas. Gara-gara malas jadi malu. Kenapa? Karena nggak bisa apa-apa. Ya, disuruh maju ke depan malu. Kenapa? Karena malas. Coba kalau dia rajin belajar, disuruh maju ke depan dia pede, dia siap. Kapan aja disuruh siap. Kenapa? Karena dia udah belajar. Tapi kalau dia malas, disuruh maju, saya nggak bisa, takut, malu, nah, lemah, nggak mampu, nyesel. Ya, melihat orang bisa tampil hebat, dia, aduh, kok dia bisa ya, saya nggak bisa, nyesel. Padahal sama-sama belajarnya, padahal sama-sama gurunya, sama tempatnya dan sebagainya. Tapi karena dia malas, nggak dapet. Iyyaka an kasalin fil bahti an syubahin. Jauhkan olehmu rasa malas fil bahti, dalam membahas ilmu, dalam belajar maksudnya gitu ya. An syubahin,
membahas masalah-masalah yang masih samar, masalah-masalah yang belum jelas. Ya, jadi dalam tradisi ilmu kita tuh kita ada yang namanya muzakarah, musyawarah, bahsul masail. Itu supaya yang tadinya belum jelas oleh kita jadi jelas dengan cara belajar bareng. Saya masih belum ngerti, ajarin dong. Saya belum paham, tolong jelasin. Nanya, jangan malu. Terus. Wama alimta wama qad syadda anka salim. Ma'alimta, apa yang sudah kamu tahu? Wama qad syadda anka, dan apa yang masih membingungkan kamu? Syadz, masih susah bagi kamu. Sali. Sali itu asalnya ali. Sal artinya. Tanya, ya, sal. Di sini kok dibaca sali, syair, ya, darurat syair. Kalau belajar ilmu arut qawafi nanti ngerti caranya. Asalnya sal, terus belakangnya supaya sama jadi bacanya sali. Tanyalah tentang hal-hal yang masih kamu belum paham. Oke. Wa qad qila, dan dikatakan al-kasalu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadhailihi. Malas itu timbulnya karena sedikit perhatiannya tentang keutamaan ilmu dan kemuliaannya. Jadi kenapa ada orang malas? Sebabnya karena dia nggak memperhatikan tentang apa? Betapa ilmu itu mulia, betapa orang-orang yang punya ilmu itu Allah muliakan. Nggak mau nih. Makanya ini saran saya, kalau kalian pengen semangat, hilang rasa malas dari belajar, coba deh sering-sering baca biografi orang-orang hebat. Itu salah satu motivasi kita untuk apa? Menghilangkan rasa malas. Baca biografi orang hebat atau dengerin cerita-cerita tentang orang hebat. Ya, tentu yang paling utama Nabi lah, Nabi Muhammad. Coba baca sirah Nabi dengan baik. Itu pasti akan membuat kita, hebat Nabi Muhammad. Kemudian baca sirah-sirah apa? Orang-orang yang hebat, para ulama kita, para tokoh-tokoh kita yang hebat-hebat. Sehingga kita termotivasi, canggih nih, hebat. Kalian sore nonton film apa? Salahuddin. Nah, itu nonton misalnya itu. Nonton sekarang kalau baca, nonton aja, nonton sehingga lama-lama, hebat nih Salahuddin. Ada translate-nya? Bahasa Arab ya? Atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Ada translate-nya? Nah, nontonlah Salahuddin Al-Ayyubi. Berapa lama? Udah selesai belum? Belum. Berapa seri itu? 29? Oh, banyak, seru. Nanti ada film Imam Ghazali lagi. Ya, sampai 34. Tapi kayaknya nggak ada translasinya. Nggak ada terjemahan. Kalau nonton ya nonton aja tuh. Paham nggak paham nonton tuh. Itu nonton tuh asik itu. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan ulama ketika mereka belajar. Jadi kita semangat. Ternyata capeknya kita belum seberapa dibandingin mereka. Mereka capeknya lebih banyak. Kayak gitu supaya apa? Supaya semangat. Itu yang pertama ya. Jadi sebabnya malas karena nggak perhatiin. Wayan bagi lil muta'allim, maka selayaknya bagi penuntut ilmu ayyab'atha nafsahu ala tahsil wal jiddi wal muwadhabah bit ta'ammul fi fadhailil ilmi. Maka selayaknya penuntut ilmu itu memotivasi dirinya untuk mendapatkan ilmu sungguh-sungguh, tekun, dengan cara apa? Bit ta'ammul fi fadhailil ilmi, dengan memperhatikan keutamaan ilmu. Jadi dengan keutamaan ilmu apa nih? Siapa orang-orang yang berilmu hebat? Kita tahu. Ada orang berilmu sampai hari ini kita bisa lihat, sampai sekarang bisa kita kenal. Kenapa kita bisa kenal nama-nama kayak Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ghazali? Padahal kita nggak pernah ketemu mereka. Sampai hari ini kenapa? Karena ilmunya itu yang membuat mereka terus hidup sampai sekarang. Ada ilmu yang membuat mereka terus dikenal, dikaji sampai hari ini. Coba saya tanya, siapa juara gulat di zaman Imam Syafi'i? Ada yang tahu nggak? Jagoan di zaman Imam Syafi'i, ada yang tahu nggak namanya? Nggak tahu kan? Kenapa? Karena nggak dikenal. Nggak dicatat dalam tradisi ilmu. Kan itu cuma fisik. Mungkin ada waktu itu yang jago gulat, yang jago berantem, jagoan. Cuma kita nggak kenal. Nggak dicatat oleh sejarah. Yang dicatat oleh sejarah itu yang orang-orang yang ada ilmunya. Itu yang harus kita ingat. Makanya selalu coba baca-baca, coba
cari sejarahnya, nonton nih. Kalau sekarang enak nonton, kita nonton aja. Ya. Sehingga nanti bisa kita lihat, oh iya ternyata kita nih capek sih, cuma lebih capek mereka. Ya. Fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumat. Karena ilmu itu akan tetap ada dengan adanya yang diketahui tadi. Ya, kita punya pengetahuan terus ada. Kita mati, kita tetap hidup. Wal mal yafna. Sedangkan harta itu akan binasa, akan habis. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah berkata, radina qismatal jabbari fina. Kata Sayyidina Ali apa? Kami ridho bagian dari Allah yang Maha Jabbar buat kami. Radina qismatal jabbari fina. Kami ridho bagian dari Allah yang Maha Perkasa buat kami. Apa? Lana ilmun walil a'da'i malu. Buat kami biarlah ilmu. Buat musuh kami mereka dapat harta. Enggak apa-apa. Misalnya gitu ya, seandainya. Tapi kan nggak selalu juga begitu. Kadang-kadang kita dapat ilmu juga, dapat harta juga. Kenapa ilmu lebih utama dari harta? Fa innal mala yafna an qaribin. Karena harta itu bisa habis dalam waktu singkat. Dalam waktu dekat harta bisa habis. Beli ini, beli itu habis. Ya. Wa innal ilma yabqa la yazal. Sedangkan ilmu akan selalu kekal, tidak akan habis. Jadi kita yang sekarang belajar masih kenal tuh nama-nama para sahabat, nama ulama-ulama, nama ahli ilmu yang lain. Kita masih kenal, kenapa? Karena hidup terus mereka. Wal ilmu nafi'u yahsulu bihi hasanul dzikr. Ilmu yang manfaat itu akan membawa apa? Sebutan yang baik. Kalau orang punya ilmu yang manfaat akan disebut-sebut sampai sekarang. Kita bisa belajar fikih misalnya kalau ilmu agama ya. Kenapa kita bisa sebut-sebut namanya Imam Syafi'i? Karena ilmunya manfaat. Jadi kita bisa belajar. Atau ilmu-ilmu umum yang lain. Misalnya, ilmu kedokteran, ada Ibnu Sina misalnya. Kita bisa sebut nama dia karena ilmunya manfaat. Ilmu kedokteran, ilmu yang lain-lain lagi. Ilmu sejarah, ada Ibnu Khaldun misalnya. Kita bisa tahu bagaimana memahami sejarah dengan cara Ibnu Khaldun. Jadi kita bisa tahu itu namanya hasanul dzikr. Sebutan yang bagus, diingat namanya dalam kenangan yang bagus. Oh dia dulu tuh punya jasa begini. Oh dia punya jasa begini. Oh dia punya jasa begini terhadap ilmu. Itu ada catatannya. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi, dan akan kekal itu semua setelah dia wafat. Jadi meskipun dia wafat, dia akan tercatat terus namanya sampai hari ini. Fa innahu hayatun abadiyah, karena itu adalah kehidupan yang abadi. Maksudnya dia akan terus dikenal. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallu Zahiruddin Muftil A'immah. Guru kami Al-Imam Al-Ajal membacakan nasyid kepada kami. Siapa? Zahiruddin, namanya Zahiruddin Muftil A'immah. Mufti daripada Imam Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Marghinani. Hasan bin Ali yang dikenal dengan Al-Marghinani. Rahimahullahu ta'ala apa? Al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang jahil, orang yang enggak berilmu itu sebenarnya kayak orang mati. Qabla mautihim, sebelum mati dia udah mati. Kenapa? Karena hidupnya tidak ada manfaatnya. Kalau dia enggak ada ilmunya kayak orang mati. Wal alimuna, dan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu itu wa in matu, sekalipun mereka jasadnya sudah mati, fisiknya mati, fa ahya, mereka tetap hidup. Mereka tetap dikenang. Wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin juga membacakan nasyid. Wa bil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi. Dalam kebodohan, qabla al mauti, sebelum kematiannya, mautun li ahli, itu menjadi kematian bagi orangnya. Maksudnya orang bodoh itu meskipun belum mati fisiknya, hakikatnya dia udah mati juga. Nggak ada nilainya, maksudnya hidupnya nggak ada nilainya. Wa ajsamuhum qablal kuburi kubulu. Jasad mereka sebelum masuk ke kuburan itu sudah menjadi kubur. Kubur untuk apa?
kuburan untuk jiwa yang mati. Orang yang nggak berilmu, jiwanya mati. Fisiknya berarti jadi kuburan untuk jiwa yang mati. Wa innam ra'an lam yahya bil ilmi mayyitun. Sesungguhnya orang yang tidak hidup dengan ilmu, mayyitun, dia itu mayit. Wa laisa lahu hinan nusyuri nusyur. Dan dia tidak mendapatkan bagian yang baik ketika nanti dibangkitkan oleh Allah. Tidak ada balasan yang diterima dengan baik. Kenapa? Karena apa? Karena tadi nggak ada ilmunya. Walaysa lahu hinan nusyur, nggak ada kebangkitan yang baik ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ghairuhu, dan yang lainnya berkata, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Pemilik ilmu, akhul ilmi maksudnya pemilik ilmu, hayyun, dia tetap hidup, khalidun selamanya, ba'da mautihi, setelah wafatnya. Ya, orang udah wafat, kita tetap hidup kalau punya ilmu. Wa usaluhu tahta turabi ramimu, padahal tulang-tulangnya sudah ada di bawah tanah. Ya, tulang belulangnya yang sudah hancur di bawah tanah. Fisiknya mungkin udah di tanah dikubur, tapi orangnya secara namanya akan dikenang terus. Wadul jahli mayitun, sedangkan orang yang bodoh itu mayit, seperti orang mati. Wa huwa yamshi ala tarab, meskipun dia masih jalan di atas muka bumi. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Dikira mereka itu orang-orang yang masih hidup, wa huwa adimu, padahal mereka hidupnya tak punya nilai. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, amalnya nggak benar. Kalau amalnya nggak benar, ya nggak ada nilai. Wa qala akhar, dan yang lain lagi berkata, hayatul qalbi ilmun. Hidupnya hati kita itu dengan ilmu. Fagtanimhu, maka ambillah keuntungan itu. Wa mautul qalbi jahlun, dan kematian hati itu karena bodoh, karena nggak punya ilmu. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Gitu ya. Wa ansyadana Syekhul Ustaz Syekhul Islam Burhanuddin. Ini banyak syair nih. Sebenarnya kalau dihafalin enak nih. Ya, saya dulu rajin ngapalin nih, cuman sekarang lupa lagi sebagiannya. Waktu lagi belajar sama guru-guru, saya suka pindahin catatannya ini, apa syair-syairnya saya catat, saya hafalin, sambil naik bis. Makanya sebagian masih ada yang saya ingat, sebagian lagi lupa, karena udah lama nggak ngajar. Bagus nih kalau mau dihafalin lagi. Wadzul ilmi a'la rutbatan fil maratibi. Orang yang punya ilmu itu kedudukannya paling tinggi di antara kedudukan yang ada. Wa min dunihi izzul fata fil mawaqibi. Dan di bawahnya, di bawah ahli ilmu itu izzul fata, ya, kemuliaan seorang pemuda fil mawaqibi, yang ada dalam jamaah. Ya, maksudnya kalau dia nggak jadi ahli ilmu, minimal dia suka kumpul sama ahli ilmu, itu dapat kedudukan juga. Itu namanya izzul fata fil mawaqibi. Jadi kita bukan ahli ilmu nih, belum sampai derajat ahli ilmu, tapi kita sering kumpul dengan ahli ilmu, itu punya kedudukan juga. Fadzul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifa. Ahli ilmu, orang yang punya ilmu, yabqa izzuhu, akan kekal kemuliaannya, mutadha'ifa, terus berlipat-lipat. Wadzul jahli ba'dal mauti tahta tayarihi. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ba'dal maut, setelah mati, tahta tayarihi, dia hanya ada di bawah tanah saja. Ya, maksudnya udah habis, nggak dikenal. Fahaihata, jauh bedanya. Layarju madahu manirtaqo. Jauh bedanya, tidak akan sampai, tidak bisa diharapkan. Ya, dia tidak bisa mengharapkan puncaknya, tujuannya. Manirtaqo. Ya, orang yang ingin naik kedudukannya, dukiya waliyil mulki waliyil kataibi. Ya. Orang yang pengen naik waliyil mulki, untuk menjadi wali dari raja. Kalau wali kalau sekarang itu gubernur tingkatnya. Orang yang dekat dengan raja, waliyil kataibi. Ya. Dengan pemimpin tentara, maksudnya beda kedudukan antara orang yang dekat dengan raja dengan orang yang hanya kedudukannya seperti pasukan. Pasukan sama raja lebih tinggi mana? Raja, beda.
Sa'umli alaikum, akan aku imlakkan buat kalian, akan aku diktekan buat kalian ba'dha ma fihi, sebagian yang ada di dalamnya. Maksudnya tentang ilmu. Fasma'u, maka dengarkanlah. Fabi hasarun an dzikri kullil manakib. Ya, karena ada keterbatasan buatku untuk menyebutkan semua keutamaan ilmu. Ya, kalau diceritain semuanya panjang lah, nggak akan selesai. Dalam satu hari nggak selesai. Banyak. Apa nih disebutkan? Huwa nuru. Ilmu itu nur. Kullun nur. Benar-benar nur. Cahaya. Yahdi anil ama. Yang memberikan petunjuk daripada kegelapan. Ama asal katanya buta. Maksudnya gelap. Wadhul jahli marrad dahri bainal ghayahibi. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tak punya ilmu, marrad dahri sepanjang zaman, sepanjang waktu, bainal ghayahibi. Dia akan selalu ada dalam kegelapan. Al-ghayahib maknanya al-dhulumat. Apalagi ilmu itu? Huwa dzirwatus syamma. Ilmu itu adalah dzirwatus syamma, puncak yang sangat tinggi. Dzirwatus syamma itu kalau gunung puncaknya itu namanya dzirwatus syamma. Tahmi manil taja, yang menjaga orang-orang yang iltaja maknahu bersandar padanya, ya. Ilaiha, kepadanya. Wa yamshi aminan fin nawaibi, dan berjalan dengan aman fin nawaibi, di dalam apa? An-naiba al-musib, dia ya, yamshi aminan fin nawaibi, dia berjalan dengan aman fin nawaibi, menghadapi segala musibah yang akan datang kepadanya. Jadi dia naik ke puncak yang tinggi, maksudnya nggak bisa diganggu sama orang lain, karena orang lain untuk mencapai itu susah. Jadi kayak begitu. Bihi yantaji wan nasu fi ghaflatihim. Dengan ilmu, ya. Dengan ilmu itu dia akan selamat. Ilmu itu akan menyelamatkan dia. Wan nasu fi ghaflatihim, sedangkan orang-orang banyak dalam kelalaian mereka. Bihi yartaji, tuh ada juga yang baca yurtaja. Bihi yartaji waruhu bainat taraibi. Dengan ilmu itu bisa dijadikan harapan. Ya, kita bisa berharap. Ya, kita bisa dapat harapan kepada Allah kalau kita punya ilmu. Waruhu bainat taraibi. Sedangkan ruh kita itu apa namanya? Di antara kita di tanah, ya. Jadi kita dalam hidup kita sampai mati kita akan punya harapan kalau kita punya ilmu. Bihi, dengan ilmu, yashfa'ul insanu man raha 'asiyan. Dengan ilmu orang bisa memberi syafaat. Man raha 'asiyan, siapa saja yang pulang menghadap Allah dalam keadaan maksiat. Jadi salah satu yang bisa memberi syafaat selain Nabi, ulama. Ulama itu bisa ngasih syafaat. Ila darkin niron, yang maksiat itu nanti akan masuk neraka, syarril awaqibi, itu kesudahan yang buruk. Tapi dengan sebab syafaat dari ahli ilmu nanti Allah ringankan. Yang Allah ringankan azabnya. Gitu ya. Faman romahu romal ma'aribi kulliha. Ya, faman romahu romal ma'ariba kullaha. Barang siapa yang mencari ilmu, romal ma'ariba kullaha, berarti dia mencari kemuliaan semuanya. Ya, ma'arib al-hajat, maksudnya al-ma'arib al-hajat, dia mencari segala kebutuhannya. Man hazahu faqad haza kullal matalibi. Ya, barang siapa yang bisa mengumpulkan ilmu, ya, menghimpun banyak ilmu, faqad haza kullal matalibi, berarti dia telah menghimpun banyak sekali segala yang dicarinya. Itu keutamaan ilmu. Huwal mansibul ali, dia itu kedudukan yang tinggi. Faya sahibal hija, wahai orang-orang yang berakal. Idza niltahu, jika kamu dapatkan ilmu itu, hawwin bifautil manasibi, maka merasa ringan buat kamu ketika tidak mendapatkan kedudukan apapun yang lainnya. Udah, biar kata kita nggak jadi apa-apa, yang penting dapat ilmu, itu udah nikmat. Fa in fatakad dunya, jika kamu tidak mendapatkan dunia, wa tibu naimiha, dan kenikmatan yang lainnya, faghammit,
Apa? Ghammid, pejamkan matamu. Fa innal ilma khairul mawahibi. Karena ilmu itu adalah sebaik-baik karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Udah pejamkan mata, maksudnya jangan ngiri ngelihat orang yang dapat kedudukan ini itu nggak usah iri. Kita dapat ilmu itu udah khairul mawahib. Udah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua lagi saya dari kita. Wa unsyitu li ba'dihim, dan aku dinasyidkan juga, dibacakan nasihat sebagainya, idza ma'tazzazu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi. Jika seorang ahli ilmu bisa merasa bahagia, merasa mulia dengan ilmunya, fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi, maka ilmu fikih itulah yang lebih utama untuk dimuliakan. Ya, maksudnya ilmu macam-macam nih, semua ilmu mulia. Ya, tapi ada ilmu yang juga pantas mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Makam tibin yafuhula kamiskin. Berapa banyak minyak wangi yang mengembuskan wanginya, yafu, ya, lah kamiskin, tapi enggak seperti minyak misik, minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak paling wangi. Wakam tairin yatiru wala kabazi. Berapa banyak burung bisa terbang, tapi nggak ada yang terbangnya seperti burung elang. Jadi burung bisa banyak terbang semuanya, tapi yang paling terbangnya hebat apa? Burung elang. Jauh bisa, melihat tajam matanya. Wajib itu aidan, dan aku juga dibacakan nasyid lagi. Al-fiqhu anfasu syai'in anta dzakhiruhu. Fikih itu adalah sesuatu yang paling bernilai tinggi yang kau simpan. Man yadrusil ilma lam tadrus mafaqihu. Barang siapa yang belajar ilmunya itu, dia tidak akan lam tadrus mafaqihu, tidak akan pergi, tidak akan hilang kemuliaannya. Faksib li nafsika, maka usahakanlah ilmu itu untuk dirimu. Ma asbahta tajhalu, apa yang belum kamu ketahui ilmunya. Fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruh. Maka awalnya ilmu itu adalah iqbal, adalah ketika kita mau mendatanginya. Wa akhiruh, begitu juga. Jadi maksudnya kita dari awal sampai akhir kalau pengen dapat ilmu, jangan pernah bosan untuk mendatangi ilmu. Di mana aja ada ilmu, datang. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut berkata bila dzatil ilmi wal fiqhi da'iyah. Ini dikit lagi sebenarnya, cuman biarin lah sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi lil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil hururi. Wassalatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama wal anbiya khitama wa alal alil kirami wassahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil murbi wal ajami. Ya Rabbana tarafna bi annana fatarafna wa innana asrafna Allah ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli bi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina Rabbi asma' fadlan wa judan manna la bi ihtisabin minna
bil Mustafa Rasuli nahwa bi kulli suri Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi alihi wa sahbihi dadatoshis suhbi walhamdulil ilahi bil badhi wa tanami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.